Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kullu yaumi wa antum bi khair. Semoga setiap hari kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, bersemangat selalu dalam aktivitas kita. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir Al-Qur'an dan kita sudah akan memasuki halaman yang ke-20, akhir juz yang pertama di surah Al-Baqarah. Tidak lupa saya menyapa semuanya dengan sapaan Islam. Assalamualaikum minallahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, di halaman yang ke-20 ini adalah halaman yang dimulai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan yang lebih mendalam, kita berdoa kepada Allah. Doa yang terdapat di akhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb, janganlah engkau menghukum kami apabila kami terlupa ataupun tersalah di dalam nantinya membahas ayat-ayat yang agung, ayat-ayat yang azim, yang majid, yang karim, yang sangat tinggi bahasanya, sangat dalam maknanya. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa iz, jadi kita coba terjemahkan satu persatu. Wa iz yarfa'u Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa, ya, jadi meninggikan atau menaikkan al-qawa'ida minal bait, jadi tonggak artinya bangunan, minal bait dari Baitullah, wa Ismailu, dan Ismail, bersama Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka berdoa, Rabbana, Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, seperti penjelasan sebelumnya bahwa ayat yang dimulai dengan waw, jadi waw yang ada pada ayat wa iz itu adalah waw istinaf, ya, waw yang masih menyambung ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya ini sudah kita mulai berbicara tentang Ibrahim. Jadi wa izibtala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atammahunna. Jadi ayat ini tersambung kepada ayat sebelumnya tentang Ibrahim. Jadi ini bukan tentang sambungan ayat tentang Bani Israil lagi, tidak, tapi ini tentang Ibrahim setelah banyak halaman sebelumnya Allah bicara tentang Bani Israil. Di halaman ini Allah berbicara tentang Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Jadi iz itu kita ulang lagi, iz itu adalah berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi. Jadi Allah mengingatkan kita agar kita tidak lupa, agar kita mengetahui bahwa Ibrahimlah yang menaikkan bangunan Al-Bait. Jadi Ibrahimlah yang meninggikan Ka'bah dan bersama Ismail. Jadi saudara-saudara sekalian, Ismail itu adalah anak yang pertama. Jadi di kalangan ahli kitab, ya,
Jadi itu bahkan menyebut Ishak yang anak pertama. Jadi ahli kitab ini seperti sebelumnya itu ada karakter yang sudah sudah dijelaskan di ayat sebelumnya bahwa fabaddalul ladzina zalamu qawlan ghayra ladzi qila lahum. Jadi memang mereka mengganti perkataan-perkataan yang bukan diberikan kepada mereka. Jadi di Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebenarannya bahwa yang bersama Ibrahim meninggikan Ka'bah itu adalah Ismail. Jadi Ismail itu adalah anak pertama Ibrahim, seperti yang dijelaskan di dalam ayat di surah Ibrahim, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Jadi alhamdulillah yang telah menganugerahi saya alal kibari yang tua itu Ibrahim dan juga menganugerahi saya Ishak. Jadi Ibrahim dan Ishak ini adalah dua putra dari Ismail dan Ishak ini adalah dua putra dari Ibrahim. Akan tetapi Ismail lah yang dibawa oleh Ibrahim ke Mekah. Jadi Ismail itu anak yang pertama dan di masa-masa Ibrahim masih kuat melakukan perjalanan ke Mekah, Ismail lah yang dibawa itu waktu masih bayi. Seperti yang tergambar dalam ayat Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Jadi Rabbana Tuhan kami, saya membawa min zurriyati keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in di lembah yang tidak ada tanaman di sana inda baitikal muharram di sisi Tuhan, di sisi rumahmu, di sisi Baitullah itu liuqimus shalah dalam rangka untuk menegakkan salat. Jadi itu adalah Ismail. Jadi Ismail ini alal kibar Ismail ini anak tertua di saat Ibrahim masih kuat, masih bisa melakukan perjalanan dari minal ardil ladzi barakna fiha, dari bumi yang diberkahi yaitu Palestina hari ini ya, bumi Syam ke Mekah. Jadi di lembah yang disebut dengan Bakkah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi di Bakkah. Jadi di lembahnya Mekah yang di situ ada Ka'bah. Baik. Saudara-saudara sekalian, kenapa bukan Ishak ya? Ishak itu adalah anak yang kedua, itu dianugerahi kepada Ibrahim itu di saat Ibrahim sudah tua, sudah tidak mampu lagi melaksanakan perjalanan ke Mekah. Jadi Ibrahim di masa tuanya di negeri Syam, di Palestina, waktu itu saat itulah diberikan anak. Jadi diberikan anak yang kedua yaitu Ishak. Jadi Ishak tidak pernah ke Mekah bersama Ibrahim karena Ibrahim waktu Ishak dilahirkan itu Ibrahim sudah sangat tua. Jadi ini juga dipaparkan di dalam ayat hal ataka hadisu Daifi Musa, tidakkah kalian sudah sampaikah kepada kalian cerita tentang Daifi Musa, tamunya Musa. Siapa tamunya Musa? Izdakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkirun ya. Jadi ketika tamu itu datang kepada Ibrahim, mereka berkata salaman. Ibrahim menjawabnya salamun kaum mungkarun. Jadi kaum yang asing. Jadi ada pernah malaikat datang singgah sebagai bertamu di rumahnya Ibrahim, dan pada saat itu Ibrahim fa'aujasa minhum khifah. Ibrahim merasa ketakutan dengan tamu ini, tamu yang sangat berbeda. Tetapi tamu itu mengatakan qalu la takhaf, janganlah, mereka berkata, tamu itu berkata janganlah takut, wabashiruhu bighulamin alim, tamu itu memberikan kabar gembira dengan akan adanya anak
ya anak yang cerdas nantinya, yaitu Ishak. Jadi 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 tamu itulah yang memberikan kabar. Jadi ini tamu tentang tamu Ibrahim itu berkaitan dengan kelahiran nantinya anak yang kedua yaitu Ishak. Jadi itu disebutkan di dalam surah Az-Zariyat. Di surah Hud juga disebutkan. Jadi fa'aujasa minhum khifa ketika Ibrahim ketakutan ya, takut melihat tamunya itu. Qalu la takhaf, janganlah, mereka berkata jangan takut, inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini diutusnya ke kaum Lut, hanya singgah saja, jadi hanya bertamu saja. Untuk apa? Jadi fabasyarnaha bi Ishak, tamu itu memberikan kabar gembira tentang bapaknya Ishak, wa mi warai Ishak Yakub, ya. Jadi setelah nanti punya anak Ishak, dia akan punya lagi cucu Yakub. Jadi itu semua diberikan kabar gembira oleh tamunya Ibrahim. Jadi sampai-sampai waktu itu istri Ibrahim berkata, qalat ya wailata, jadi aduhai alidu, ya, alidu, apakah saya akan melahirkan, wa ana ajuz, saya ini adalah sudah tua, wa hadza ba'ali syaikha, ya. Jadi wa hadza ba'ali syaikha, dan ini Ibrahim suamiku ini sudah tua. Jadi perkataan istri Ibrahim ini menggambarkan bahwa Ishak itu di masa tuanya Ibrahim dia dilahirkan. Jadi inna hadza la syai'un ajib, ini sungguh mengherankan ya, ini sesuatu yang sangat ajaib ya, sangat mengherankan ya. Jadi yang membersamai Ibrahim itu adalah Ismail di Mekah, yang dibawa dari bayi ini askantu min zuriati itu Ismail, kemudian yang membangun bangunan Ka'bah itu adalah Ismail, bukan Ishak, karena Ishak dilahirkan di masa tua Nabi Ibrahim, di masa tidak bisa lagi melakukan perjalanan ke Mekah. Baik. Jadi wa iz yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi Allah memberikan gambaran ini tentang Ismail bersama Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka berdoa, Rabbana, Tuhan kami, taqabbal minna innaka antas samiul alim, terimalah doa kami, terimalah bangunan yang kami bangun ini, terimalah amal kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, dari sejak dari halaman sebelumnya ya, jadi sejak Al-Quran membahas tentang Ibrahim, kita melihat bahwa di sana ada doa, dimulai dengan doa. Jadi sebelumnya wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi sebelumnya sudah dibukakan oleh Allah tentang doa Ibrahim, yaitu mendoakan negeri Mekah ya, negeri Mekah yang kemudian ini tentang doa lagi. Jadi ini memberikan gambaran bahwa zuriyah Ibrahim itu berbanding jauh sekali dengan Bani Israel, zuriyah Israel. Zuriyah Ibrahim itu adalah zuriyah yang lekat dengan doa-doa, banyak membangun doa-doa, banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sejak dari awal Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Ibrahim, bagaimana sosok Ibrahim dan bagaimana gambaran zuriyah Ibrahim. Baik, saudara-saudara sekalian, di Al-Qur'an itu banyak sekali doa-doa. Mengapa Allah menurunkannya? Itu artinya Allah Subhanahu wa taala menyukai doa-doa itu. Jadi wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu itu Allah kumpulkan di langit, itu sebuah file yang disebut dengan imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami menulis apa yang mereka lakukan, apa yang manusia lakukan, Allah semua tulis di situ, wa asarahum, dan pengaruh-pengaruh mereka, peninggalan-peninggalan mereka, wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, semua kami kumpulkan di semua tempat yang disebut dengan imamin mubin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengambil file itu dan menurunkan kepada kita. Jadi
Jadi file tentang Ibrahim, file tentang Ismail Allah turunkan kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala suka sekali dengan doa-doa itu dan agar kita menjadikannya petunjuk dan menjadi petunjuk bagi kita agar kita berdoa dengan kita. Jadi berdoalah. Jadi yang menyimak video ini silahkan kita bersama-sama berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rob, terimalah amal kami ini hari ini yang membahas ayat-ayatmu. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang mungkin jangan kita lupakan ya di dalam konteks doa. Di dalam konteks doa itu di sini ditunjukkan Rabbana. Jadi ada kata Rabbana, ada kata Robbi. Jadi doa sebelumnya itu Robbi, ini doa Rabbana. Tidak ada ya Robbi. Jadi kepada Allah tidak menggunakan ya. Jadi ya Rob, jadi Ibrahim tidak mengatakan ya Rabbi ja'al hazal balada amina. Jadi dalam berdoa katakanlah wa qul rabbi zidni ilma. Rob, tambahkanlah aku ilmu. Wa qul rabbi gfirli. uh, uh, Katakanlah Robbi. Jadi katakanlah Robbi, jangan ya Robbi. Begitu juga Rabbana, katakanlah Rabbana, jangan ya Rabbana. Jadi tentang redaksi doa, sangat banyak di antara kita biasa berdoa ya Rob ya Rob ya Rob, ya itu tidak ada apa namanya keterangannya dari Al-Qur'an, yang itu bukan seperti itu Ibrahim berdoa. Jadi Ibrahim berdoa itu mengajarkan kita doa dan redaksinya menggunakan Robbi dan Robbana. Bahkan iblis berdoa kepada Allah dan doa iblis dijawab oleh Allah. Robbi, iblis tidak mengatakan ya Robbi. Robbi fanzurni ila yaumi yub'atsun. Ya. Jadi iblis pun tahu bahwa berdoa itu tidak menggunakan ya tapi menggunakan Robbi atau Robbana. Atau menggunakan Allahumma. Jadi dalam Al-Quran disebut qul Allahumma malikal mulk. Jadi katakanlah Allahumma malikal mulk. Jadi bukan uh, uh, ya Allah, tapi Allahu tambah mim musyaddada, mim yang bertasydid, Allahumma. Bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu bukan doa. Jadi saudara-saudara sekalian, ini akan kita dapati nanti di ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 2 kali Allah katakan ya Rob, tapi itu bukan doa. Yaitu dalam surah Al-Furqan, Allah katakan wa qala rasulu ya Rob inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi berkata Rasulullah nanti di akhirat di hadapan Allah, ya Rob inna hadzal qur'ana inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rob, sesungguhnya kaumku mengabaikan Al-Quran ini. Jadi ya Rob ini bukan doa, ini keputusasaan Rasulullah. Jadi ini kekecewaan Rasulullah. Jadi ya Rob, Rasul seolah-olah kecewa berat. Rasul tergambar Rasulullah kecewa berat kepada kaumnya, kepada kaum Arab. Tidak bisa apa-apa, Rasul tidak bisa apa-apa. Jadi ya Rob itu artinya bukan doa, tapi dia adalah kekecewaan, kekesalan, keputusasaan yang bercampur menjadi satu. Itu ya Rob. Jadi bukan doa. Doa itu Robbi dan Robbana. Baik, kita lanjutkan pada ayat setelahnya. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabb, jadikanlah kami berdua muslimaini, 2 muslim kepadamu, wa min dzurriyyatina dan keturunan kami jadikanlah ummatan muslimatan laka, jadikanlah umat muslim untukmu. Wa arina manasikana wa tub 'alaina dan ajarkanlah kami manasik tata cara di dalam beribadah di Baitullahmu. Wa tub 'alaina dan ampunilah kami innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Baik saudara-saudara sekalian,
eee, Ibrahim, apa yang dimaksud dengan kata muslimaini laka? Jadi muslimaini laka dan apa yang dimaksud ummatan muslimatan? Jadi Ibrahim ya tentu dan Ismail ya bukan tentu saja Ibrahim jauh sudah sebelumnya sudah beriman. Jadi muslimaini ini adalah tentang pembahasaan. Ini tentang kata, jadi bukan tentang din ya. Ini tentang kata. Muslim artinya yang berserah diri kepadamu. Jadi jadikanlah kami muslimah, orang yang muslimah ini orang yang muslim, apa namanya ya? Orang yang di kehidupan ini selalu memberikan keselamatan, bukan mufsid, bukan melakukan kerusakan, tapi muslim. Jadi muslim itu artinya orang yang di kehidupan membuat keselamatan. Jadi bukan mufsid. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memberi keselamatan. Jadi bukan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Nabi Yakub dari Nabi Ibrahim itu meminta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslim ini bukan tentang agama. Jadi saudara-saudara sekalian, uh, apa namanya? Uh, uh, kalau kita melihat misalnya tentang kata falamma aslama, jadi kata Islam itu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Jadi waktu Nabi Ibrahim dan apa namanya dan Ismail itu aslama artinya sudah berserah diri, jadi hendak menyembelih apa namanya anaknya. Jadi Ibrahim dan Ismail itu aslama falamma aslama wa tallahu jabin, dan sudah siap untuk disembelih ya. Jadi itu kata Islam. Jadi kata inna dina indallahil Islam itu artinya sesungguhnya din yang dikehendaki Allah ini di sisi Allah ini adalah dinul Islam. Jadi din ini artinya din keselamatan. Jadi ini bukan tentang penamaan millah. Jadi Islam itu millah. Jadi istilah millah itu bukan dalam ya kita artikan agama itu adalah millah, millah Ibrahim. Jadi ada Yahudi dan Nasrani itu disebut millah. Jadi millah, sedangkan Islam itu disebut din ya. Jadi maksudnya ideologi atau cara pandang dalam hidup itu adalah memberikan keselamatan kepada sesama karena kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dinillahil Islam. Jadi innallaha astafa lakumuddin. Jadi di dalam ayat nanti apa namanya di dalam ayat berikutnya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dinul Islam itu tentang pandangan hidup ya, tentang pandangan hidup bagaimana kehidupan itu. Pandangan itu adalah menjadi muslimin, memberi keselamatan, bukan memberikan ancaman, bukan memberikan kerusakan. Jadi itu yang mengapa muncul Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyana ummatan muslimatan. Apa yang dimaksud dengan ummatan muslimatan? Jadi umat, jadi ini kita harus membedakan ini umat dan kaum. Jadi umat itu tentang ajaran, kaum itu tentang bahasa. Jadi Ibrahim dan Ismail tidak mengatakan wa min zurriyatina kauman muslimatan, bukan kaum muslim, tidak namanya kaum muslim. Jadi kaum itu banyak sekali kaum, tetapi ummatan, satu ajaran. Jadi umat itu satu ajaran, artinya bukan tentang bahasa tapi tentang ajaran, namanya ummatan. Jadi inna Ibrahim kana ummatan. Jadi sesungguhnya Ibrahim itu gambaran sebuah ajaran. Jadi kalau kita berbicara tentang Ibrahim, jadi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Jadi sesungguhnya Ibrahim itu adalah gambaran sebuah umat, sebuah ajaran. Jadi Ibrahim bukan gambaran tentang kaum.
Karena Allah Subhanahu karena itu Allah katakan uh, apa namanya? Ibrahim engkau imam, ini ja'iluka linnasi imama. Eh di Al-Qur'an kita juga akan mendapati kata ummatan. Jadi di Yusuf itu, jadi di surah Yusuf dikatakan walamma warada ma'a Madyan. Jadi ketika Yusuf sampai di ada telaga ya yang berisi air ya, telaga Madian ketika eh, apa namanya? eh, surah uh, di surah Yusuf ya ketika Musa ya surah Musa lari dari Mesir kemudian sampai di Madyan walamma warada ma'a Madyan ketika Musa sampai di telaga Madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Jadi Musa mendapati ummatan minan nasi, jadi yaskun, jadi sekelompok dari manusia yang meminumkan air kepada gembalaannya. Jadi itu disebut ummatan, artinya mereka ini sama ajaran ya, sama ajaran artinya mereka ini penggembala. Jadi satu penggembala itu gambaran ummatan itu kalau misalnya penggembala itu disebut ummatan karena mereka sama-sama ajarannya penggembala itu bahwa mereka meminumkan gembalaannya. Ya, membawa gembalaannya minum di Ma'amadian, minum di telaga. Jadi ini tentang ajaran. Jadi ummatun. Jadi satu umat itu artinya semua warna ajaran, semua warna. Jadi uh, ummatan muslimatan yang didoakan oleh Ismail dan Ibrahim dan Ismail itu adalah gambaran keturunan yang satu satu ajaran. Jadi satu ajaran, bukan satu kaum. Silahkan kaum banyak, tetapi ajaran satu, yaitu ajaran yang datang dari Ibrahim, millata Ibrahim, ya, millata abikum Ibrahim, huwa sammakumul muslimin, mengkablu dialah yang menamakan kalian muslimin. Jadi orang-orang yang menyebarkan keselamatan muslimin. Uh, Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan tunjukkanlah kami manasik kami. Jadi biasa dalam orang berhaji itu namanya manasik haji, manasik umrah dan haji artinya tata cara di dalam beribadah di depan Baitullah itu namanya manasik ya. Jadi wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida, ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, jadi tidak lupa juga memohon wa arina manasikana, jadi tunjukkanlah kami manasiknya. Uh, jadi selanjut kita di ayat selanjutnya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, sebuah doa dari Ibrahim, Rabbana, Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu kepada kaum mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajari mereka kitab baik secara teori maupun secara hikmah maupun secara praktek, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah jawaban dari apa namanya, dari mengapa Rasulullah SAW diutus ya. Jadi ternyata memang ini memang didoakan oleh Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW itu adalah Rasul yang terakhir di tengah Mekah, jadi diutus di tengah kaum Mekah ya, kaum Arab, itu karena doa Ibrahim. Jadi Ibrahim itu telah mendoakannya jauh-jauh sehari. Jadi kita ini Bani Ibrahim, jadi umat muslim itu Bani Ibrahim, jadi bukan Bani Israel. Jadi doa Nabi Ibrahim agar dari mereka ada Rasul ya.
Jadi Rabbana wab'ats fihim rasulan, dan Allah menjawabnya uh, di surah Al-Baqarah 151, kama arsalna fikum rasulan minkum. Jadi sebagaimana kami telah mengutus dari kalian seorang rasul, ya, di tengah kalian di seorang rasul dari kalian, dari kaum Arab. Jadi itu Allah menjawab doa ini, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Yang berbeda dengan jawaban Allah itu adalah urutan tujuannya. Jadi Ibrahim mengatakan yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu. Dijawab oleh Allah yang pertama, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Jadi pertama membacakan ayat-ayat kami. Kemudian yang kedua, Ibrahim mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan mempraktikannya. Di surah Al-Baqarah ayat 151 dikatakan wa yuzakkikum. Jadi didahulukan wa yuzakkikum, ya. Baru terakhir wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Kalau di sini wa yuzakkikum ini nomor 3. Jadi wa yuzakkikum dalam doa Ibrahim itu untuk tujuan yang ketiga. Tapi dijawab oleh Allah itu wa yuzakkikum itu menjadi tujuan yang kedua. Jadi yang pertama bacakan dulu ayat, yang kedua wa yuzakkikum, sucikan dulu mereka dari pemahaman dari narasi-narasi, kemudian baru diajarkan kitab. Jadi sangat sulit diajarkan kitab bahwa ini satu-satunya petunjuk dari Allah ketika ada narasi-narasi yang mengatakan oh ada petunjuk selain ini. Jadi dibersihkan dulu baru diajarkan kitab. Jadi itu aturannya, bacakan ayatnya, kemudian sucikan, kemudian ajarkan kitab dan hikmah. Baik, jadi terjawab doa Ibrahim, hanya saja urutannya yang berbeda ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah menambahkan lagi satu tujuan, mengajarkan kalian apa yang kalian tidak tahu. Jadi Rasulullah punya, Ibrahim minta 3 tujuan, tapi Allah memberikan 4 tujuan. Jadi Rasulullah SAW yang diutus itu tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan pikiran mereka, mensucikan pemahaman-pemahaman mereka, kemudian yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan kitab, mengajarkan baik secara teori maupun secara praktek, kemudian wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa yang selama ini belum pernah mereka tahu. Jadi itu tujuan Rasulullah. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wa may yarghab, jadi kata raghiba di dalam Al-Qur'an itu ada raghiba an, ada raghiba ila. Jadi wa ila rabbika farghab, ini kalau ila itu artinya berharaplah, mendekatlah. Wa ila rabbika farghab, ya, dan kepada Tuhanmu mendekatlah. Kalau ragibaan artinya menjauh. Jadi wa may yarghab an millati berarti siapa yang menjauh dari millah Ibrahim. Jadi dari millah Ibrahim yaitu Islam, siapa yang menjauh dari millah Ibrahim illa man safiha nafsa, kecuali mereka yang bodoh jiwanya. Jadi membodohi jiwanya. Jadi safiha itu adalah orang yang dipandang bodoh oleh orang-orang lain, itu namanya safiha. Bukan bodoh karena tidak tahu. Kalau bodoh tidak tahu itu artinya jahilin. Musa berkata, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah untuk menjadi tidak tahu, dari menjadi orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Tapi safiha itu artinya orang yang dipandang oleh orang lain itu tidak tahu. Jadi orang yang menjauh dari Ibrahim, orang lain akan memandangnya itu bodoh sekali orang yang menjauh dari millah Ibrahim. Jadi illa man safiha nafsa. Di dunia iblis itu di dunia iblis itu
di dunia jin ya, di dunia jin, iblis itu adalah satu-satunya jin bodoh. Jadi jin-jin yang lain melihat iblis itu jin bodoh. Jadi mereka mengatakan apa namanya, wa innahu kana yaqulu safihuna. Jadi sesungguhnya safihuna, yang bodoh di antara kami yaitu iblis itu telah berkata yang tidak kepada Allah. Jadi wa innahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syarata. Jadi telah berkata yang tidak kepada Allah, telah berkata ana khairu minhu khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis ini di mata jin yang lain itu adalah jin bodoh karena telah berkata yang tidak kepada Allah, telah membantah Allah, mengatakan saya ini bagus daripada Adam, engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi ini perkataan syatata, perkataan yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu safia. Jadi di dunia jin hanya ada satu jin bodoh, tetapi di dunia manusia itu ada istilah sufaha. Saya kurus sufaha minan nas. Jadi banyak yang bodoh kalau dari manusia. Kalau jin satu saja itu iblis. Baik, wa may yarghabu an millati Ibrahim, siapa yang menjauh dari millah Ibrahim itu akan dipandang bodoh oleh manusia. Kenapa? Karena Ibrahim ini inna Ibrahim kana ummatan, ini satu ajaran. Jadi Ibrahim bukan tentang sosok saja, tetapi dia adalah ajaran. Makanya di Al-Quran itu Ibrahim penulisannya ada pakai ya, Ibrahim, ada Ibrahim tidak pakai ya. Jadi ada 15 kali di dalam Al-Quran tidak pakai ya Ibrahim, ada 47 kali dalam Al-Quran Ibrahim pakai ya. Baik. Wa qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika berkata Rabbnya Allah kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kepada Allah, Ibrahim langsung mengatakan aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim itu adalah aslam. Jadi dia adalah Islam, dia adalah orang yang berserah diri, dia adalah orang yang menyebarkan keselamatan ke seluruh alam. Baik, kita lanjutkan. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Ibrahim mewasiatkan ini Islam ini kepada anaknya, yaitu kepada Ismail dan kepada Ishak. Begitu juga Yakub cucunya itu mewasiatkan kepada anaknya. Jadi Yakub itu itu mewasiatkan kepada anaknya bahwa innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan engkau kepadamu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian muslim, kecuali kalian itu orang adalah menjadi yang muslim, yang berserah diri, memberikan keselamatan. Jadi Yakub ini generasi Yakub ini adalah muslim, jadi dia adalah generasi yang dari Ibrahim. Ini di tafsir itu Yakub malah dikatakan Bani Israel. Israel, cucu Yakub itu adalah Bani Israel. Jadi di Al-Quran ini membantah dengan jelas Yakub itu anak cucunya telah dia wasiatkan untuk menjadi muslim, bukan menjadi Bani Israel. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bani Israel dengan Yakub itu jauh sekali kontras. Jadi Yakub itu adalah cucu dari Ibrahim, sementara Bani Israel itu adalah cucu dari Israel, putra Adam yang membunuh saudaranya. Jadi itu nanti akan kita bahas di ayat yang berbicara tentang itu. Baik. Jadi wawassa biha Ibrahim, jadi dinus Islam, jadi agama yang memberikan keselamatan ini diwasiatkan Ibrahim kepada putra-putranya, juga Yakub wasiatkan itu kepada putra-putranya. Jadi Islamlah, janganlah kalian mati selain menjadi muslim, selain menjadi penyebar keselamatan, bukan penyebar kerusakan, penyebar latufsiduna fil ardi, merusak di bumi. Jadi am kuntum syuhada iz hadara Yaqubal maut. Jadi am ini kalau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan
saudara-saudara ataf ya, huruf-huruf ataf. Tetapi ketika am berada di awal awal ayat itu bukan ataf. Jadi am itu artinya uh, hendaklah. Jadi hendaklah kalian menjadi saksi. Jadi seperti kata am hasibtum antadkhul jannah. Am hasibtum antadkhul jannah. Itu am bukan ataf. Seperti am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina. Jadi am yang ada di ayat awal itu bukan tentang atau, bukan diterjemahkan atau, tapi ini tentu ya, atau jadilah am kuntum, tentunya kalian itu menjadi syuhada, menjadi saksi iz hadara Ya'qubal mautu. Jadi hendaklah kalian menjadi saksi bagaimana ketika Yakub itu menjelang kematiannya, iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sesudahku. Qalu, anak-anak Yakub berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini Tuhan yang satu dan kami ini adalah muslim. Jadi putra-putra Yakub itu muslim. Ya, bukan putra-putra Yakub itu adalah penyembah ijlah. Ya, seperti Bani Israel itu penyembah ijlah, penyembah patung anak sapi. Jadi sangat keliru orang mengatakan Yakub itu Israel dan anak cucu Yakub itu adalah Bani Israel hanya karena sama-sama Israel punya 12 klan, 12 nakib, ya. Musa minta 12 nakib, kemudian anak Yakub juga 12. Jadi ini namanya hanya karena 12 bersaudara Yusuf, anak putra Yakub, lalu dikatakan juga itu adalah Bani Israel yang 12 klan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kekeliruan. Iza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kalau ada kandungan Al-Qur'an, ikuti pada kandungan yang lain. Jangan apa namanya? Jadi Al-Qur'an itu jangan cocok logi, ya, jangan cocok logi ya. Tapi kandungan itu biarlah menjadikan diikutkan pada ayat yang lain, itu menjadi bayan. Iza qara'nahu fattabi' Qur'ana summa inna alaina bayana, karena kamilah yang akan menjelaskan. Al-Qur'an yang menjelaskan adalah Allah, bukan yang menjelaskan adalah dugaan-dugaan kita. Karena mungkin 12 anaknya Yakub, jadi Yakub ini Israel. Karena ada anaknya katanya yang bernama Yahuda, berarti ini Yahudi. Ini namanya cocok logi yang dan itu banyak, bahkan tafsir-tafsir, silakan buka tafsir, selalu dikatakan Yakub itu adalah Israel dan anak-anak Yakub itu adalah Bani Israel. Silakan dibuka tafsir-tafsir. Padahal di ayat ini Allah katakan putra-putra Yakub. Jadi Yakub sebelum mati, sebelum wafat itu memberikan wasiat untuk istafa lakumuddin, ini din ini Allah pilihkan kepada kalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslimun adalah sebuah nama yang sejak Ibrahim, millata abikum Ibrahim, ini millah dari bapak kalian Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qablu, dialah yang menamakan kalian muslimin. Jadi muslimin itu identik dengan Ibrahim, Yakub, Ibrahim, bukan identik dengan Bani Israel. Bani Israel itu identik dengan mufsidin, perusak, identik dengan yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyin, identik dengan kafir pada ayat-ayat Allah, kemudian membunuh para nabi. Israel itu identik dengan menyembah ijlah, bukan menyembah ilah wahid dan satu Tuhan. Jadi anak-anak Yakub mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami menyembah Tuhanmu, menyembah bapakmu, Tuhan bapakmu, ilah wahidan. Jadi Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini katakan ilaha abaika, Tuhan bapakmu Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Kenapa bukan
Ishak dulu, kan Yakub itu anaknya Ishak. Jadi bapak Abun itu artinya moyang, jadi moyangnya, jadi keturunan dari garis keturunan yang terjauh. Jadi Abun. Jadi millata abikum Ibrahim, yang terjauh dari garis keturunan kita ini Ibrahim, yang terjauh ya. Jadi meskipun kita disebut dalam Al-Quran Bani Adam, yang terjauh itu Adam, tapi uh, ketika manusia ini sudah menjadi terbagi dua, jadi ada Bani Israel, ada Bani Ibrahim. Jadi min abikum, bapak kalian itu adalah Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu, kemudian Ismail, yang terjauh dari Yakub itu Ismail, kemudian yang paling dekatnya adalah Ishak. Ishak itu bapak langsungnya. Jadi di Al-Quran banyak orang yang mungkin akan mengatakan ya, Al-Quran salah, kenapa tidak disebut abaika Ishak wa Ismail wa Ibrahim, ya. Tapi justru terbalik, abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jadi abun ini bukan tentang walid. Jadi sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya, berbeda abun, berbeda walid. Wa walidi wa mawalad. Walid itu terkait dengan ayah kandung langsung. Kalau abun itu terkait dengan moyang yang terjauh. Baik, jadi ilah wahidan, jadi Bani Israel yang terhubung sampai ke Ibrahim, Muslim, semua kita umat Muslim itu bapak kita adalah Ibrahim, terjauh. Jadi Ibrahim, semua itu adalah Muslim. Jadi wa nahnu lahu muslimun, kita semua Muslim. Kita kepada satu Tuhan itu berserah pada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita Muslim. Tilka ummatun, itulah satu ajaran. Jadi bukan satu kaum. Tilka ummatun, itulah satu ajaran menjadi Muslim. Tilka ummatun qad khalat, yang mereka satu umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Apa yang mereka telah upayakan, apa yang telah mereka lakukan, mereka akan mendapatkannya. Dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Kalian hendak menjadi ummatun muslimatun, kalian menjadi muslim, ilaha wahida, mendengar satu Tuhan saja, atau mau mendengar banyak-banyak Tuhan, banyak narasi, banyak petunjuk, ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak usah tanya apa yang mereka sudah lakukan. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka adalah generasi-generasi ummatun qad khalat. Karena itu hendaklah kalian menjadi satu umatun juga. Allah katakan wal takum minkum ummatun. Hendaklah kalian juga menjadi satu umatun, karena pendahulu terbaik kalian itu adalah tilka ummatun qad khalat. Mereka itu sudah menjadi satu umatun, dan mereka telah berlalu. Laha ma kasabat, mereka mendapatkan apa yang mereka telah lakukan. Walakum ma kasabtum wal takum minkum ummatun. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian usahakan, dan kalian menjadi satu umatun juga. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Janganlah kalian tanya apa yang mereka sudah lakukan. Mereka sudah terbaik, mereka muslimun, mereka mewasiatkan keislaman, dan kalian ditunggu dalam kehidupan kalian untuk menjadi muslimatun, menjadi bermilah kepada Ibrahim. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah mungkin di halaman 20 yang bisa kita paparkan. Tentu kandungan Al-Quran jauh lebih dari apa yang kita mampu paparkan di video ini. Jauh lebih luas, jauh lebih dalam dari apa yang kita mampu paparkan. Rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana. Rabb, janganlah menghukum kami apabila kami terlupa ataupun tersalah. Syukran lakum jami'a. Terima kasih banyak semuanya atas menyimaknya. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.